Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kemarin kita sudah membahas tentang relasi. Lebih khusus lagi relasi kita dengan Allah. Saya kemarin menyampaikan rumus 4K untuk mengembangkan dan membangun sebuah relasi yang benar. K yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah klarifikasi, dan yang keempat adalah kasih. Sebenarnya 4K ini bisa diberlakukan untuk semua level relasi. Dan juga bisa kita pakai untuk relasi kita dengan Allah. Dan kemarin kita membaca Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Izinkan saya membacakannya sekali lagi buat saudara sekalian. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itulah sebuah komitmen dari Asaf. Dan komitmen ini membuat hidup Asaf menjadi secure, menjadi fokus, dan dia tetap bisa membangun relasi dengan baik dan benar kepada Allah. Kalau kita membaca ayat 1 dan ayat sebelumnya dari ayat 25 ini di Mazmur 73, maka akan kelihatan bagaimana sebenarnya Asaf sempat cemburu. Bagaimana dia melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak mau percaya kepada Tuhan, yang disebut orang fasik itu, sehat hidupnya, jaya hidupnya, kaya hidupnya, gemuk dan tambun hidupnya. Dan mereka sampai sombong gara-gara segala hal yang menurut Asaf itu menyenangkan. Dia sempat cemburu. Tetapi memang ada proses, dan itu akan kita bahas berkaitan dengan komunikasi K yang kedua. Tapi mari kita fokus pada K yang pertama, komitmen. Segala hal yang dilihat oleh Bani Asaf dan membuat dia cemburu itu dinetralisir ketika Asaf punya komitmen. Dia mengatakan, tidak ada yang kuingini selain engkau di bumi ini. Tidak ada lagi yang kuingini. Bahkan dia juga mengatakan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, Tuhan, engkaulah gunung batuku, kekuatanku dan bagianku. Inilah komitmen yang membuat hidup kita fokus. Tidak terganggu, tidak tergoyahkan, tidak bisa digugat oleh noisi-noisi atau gangguan-gangguan dari luar. Mungkin kalau kita melihat kehidupan orang lain lebih enak, kita cemburu. Kalau kita melihat kehidupan orang yang tidak percaya Tuhan lebih nyaman, lebih kaya, lebih berhasil. Tidak demikian bagi orang-orang yang komitmen kepada Allah. Hidupnya akan fokus untuk mengasihi Allah. Hidupnya akan terarah untuk terus beribadah kepada Allah. Hidupnya akan terus tercurah bagaimana dia bisa menyenangkan Allah. Komitmen membuat hidup kita fokus. Dan komitmen juga membuat kita bekerja dengan serius. Orang yang hidupnya fokus akan selalu bisa kerja dengan serius, tidak asal-asalan dan tidak ala kadarnya. Demikian dengan Asaf. Ketika iman dan seantero kehidupannya fokus kepada Allah, maka dia selalu ingin memberikan terbaik kepada Allah. Dia serius beribadah kepada Allah. Kalau dia memberikan persembahan-persembahan yang terbaik, apapun yang terjadi, dia akan digerakkan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Apapun yang dia hadapi, selalu dia mempersembahkan yang terbaik. Dan komitmen juga akan membuat kita punya keteguhan hati yang tulus. Hanya orang-orang yang berkomitmenlah yang punya keteguhan hati yang tulus. Sekalipun situasi hidupnya berganti-ganti, musim dalam hidupnya berubah-ubah, kadang suka, kadang duka, kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan, kadang sehat, kadang sakit, dan sekarang ada pandemi, ya, ataupun nanti pandemi sudah berakhir, orang yang punya komitmen akan selalu punya keteguhan hati yang tulus.
Jadi milikilah komitmen kalau saudara ingin punya relasi yang benar dengan Allah. Dan milikilah komitmen kalau saudara ingin berrelasi yang benar dengan siapapun. Relasi dalam bisnismu, relasi dengan pasangan hidupmu, relasi dengan keluargamu, relasi dengan berbagai dimensi sosial dalam hidup saudara. Milikilah komitmen. Tanpa komitmen, maka relasi itu akan rapuh. Tanpa komitmen, relasi itu akan mudah runtuh dan mudah dicederai. Mari kita belajar menjadi umat Tuhan yang punya komitmen, mau menjadi manusia-manusia yang bisa memegang komitmen. Kalau itu ada, maka hidupmu akan fokus, tidak diganggu oleh noisi gangguan yang tidak berguna. Kita akan terarah kepada satu titik di mana kita mengikatkan diri, committed. Kalau kita berkomitmen kepada Allah, maka fokus kita hanya kepada Allah, tidak kepada gangguan-gangguan dan nikmat godaan dunia ini. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat memiliki komitmen dalam relasimu dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati.